Halo, kembali lagi channel Raden Tony TV. Pada hari ini saya akan berikan cuplikan video yang berjudul Tumbuhan Padi di Sawah yang Indah. Semoga bermanfaat video ini. Berikut videonya. Oke kawan, kali ini saya akan memberikan video yang berjudul Tumbuhan Padi di Sawah yang Indah. Oke, inilah videonya. Oke, sekarang saya akan memberikan pengertian tentang padi. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga atau genus yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia. Padi termasuk dalam suku padi-padian semusim, berakar serabut, batang sangat pendek, struktur serupa batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang daun sempurna dengan pelepah tegak. Daun terbentuk lanset warna hijau muda hingga hijau tua. Berurat, daun sejajar, tertutup oleh rambut yang pendek dan jarang. Bagian bunga tersusun majemuk, tipe malai bercabang. Satuan bunga disebut floret yang terletak pada satu spikel yang duduk pada panicula. Tipe buah bulir atau karyopsis yang tidak dapat dibedakan mana buah dan mana bijinya. Bentuknya hampir bulat hingga lonjong. Ukurannya mencapai 3 mm hingga 15 mm, tertutup oleh palea dan lemma
yang dalam bahasa sehari-hari disebut sekam. Struktur dominan padi yang biasa dikonsumsi yaitu jenis Endospermium. Oke, kali ini saya akan menjelaskan reproduksi setiap bunga pada memiliki 6 kepala sari atau anthers dan kepala putik atau stigma. Bercabang 2 berbentuk sikat botol. Kedua organ seksual ini umumnya siap bereproduksi dalam waktu yang bersamaan. Kepala sari kadang-kadang keluar dari palea dan lemma jika telah masuk. Dari segi reproduksi, padi merupakan tanaman berpenyerbukan sendiri karena 95% atau lebih serbuk sari membuahi sel telur tanaman yang sama. Setelah pembuahan terjadi zigot dan inti polar yang telah dibuahi segera membelah diri. Zigot berkembang membentuk embrio dan inti polar menjadi endosperma. Pada akhir perkembangan, sebagian besar bulir padi mengandung pati di bagian endosperma. Bagi tanaman muda, padi dimanfaatkan sebagai sumber gizi. Genetika dan pemuliaan. Satu set genom pada terdiri atas 12 kromosom. Karena padi adalah tanaman diploid, maka setiap sel padi memiliki 12 pasang kromosom atau kecuali sel seksual. Perbaikan genetik padi telah berlangsung sejak manusia membudidayakan padi. Dari hasil tindakan ini, orang mengenal berbagai macam ras lokal seperti Raja Lele dari Klaten atau Pandan Wangi dari Cianjur di Indonesia atau Basmati dari India Utara. Pemuliaan padi secara sistematis baru dilakukan sejak didirikan di Filipina. Sebagian dari gerakan modernisasi pertanian dunia yang dijuluki sebagai revolusi hijau
Sejak saat itu, muncullah berbagai kultivar padi dengan daya hasil tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. Dua kultivar padi modern pertama adalah IR5 dan IR8, atau di Indonesia diadaptasi menjadi PB5 dan PB8. Banyak petani menolak karena rasanya tidak enak atau perah. Selain itu, terjawab wabah hama wareng coklat pada tahun 1970-an. Ribuan persilangan kemudian dirancang untuk menghasilkan kultivar dengan potensi hasil tinggi dan tahan terhadap berbagai hama dan penyakit padi. Ribuan persilangan kemudian dirancang untuk menghasilkan kultivar dengan potensi hasil tinggi dan tahan terhadap berbagai hama dan penyakit padi. Pada tahun 1984, pemerintah Indonesia pernah meraih penghargaan dari PBB karena berhasil meningkatkan produksi padi hingga dalam waktu 20 tahun dapat berubah dari pengimpor padi terbesar dunia menjadi negara swasembada beras. Hadirnya bioteknologi dan rekayasa genetik pada tahun 1980-an memungkinkan perbaikan kualitas nasi. Sejumlah tim penelitian di Swiss mengembangkan padi transgenik yang mampu memproduksi toksin bagi hama pemakan bulir padi dengan harapan menurunkan penggunaan pestisida. Suatu tim penelitian dari Jepang juga mengembangkan padi yang menghasilkan toksin bagi bakteri kolera. Diharapkan beras yang dihasilkan padi ini dapat menjadi alternatif imunisasi kolera, terutama di negara-negara berkembang. Sejak tahun 1970-an telah diusahakan pengembangan padi hibrida yang memiliki potensi hasil lebih tinggi.
Karena biaya pembuatannya tinggi, kultivar jenis ini dijual dengan harga lebih mahal daripada kultivar padi yang dirakit dengan metode lain. Selain perbaikan potensi hasil, sasaran pemuliaan pada mencangkup pula tanaman yang lebih tahan terhadap berbagai organisme panggung tanaman atau OPT dan tekanan atau stres, abiotik seperti kekeringan, salinitas, dan tanah masam. Pemulihan yang diarahkan pada peningkatan kualitas nasi juga dilakukan. Misalnya, dengan perancangan kultivar mengandung karoten atau provitamin A. Keanekaragaman genetik. Hingga sekarang ada 2 spesies padi yang dibudidayakan manusia secara massal. Orza sativa yang berasal dari Asia dan O. glaberrima yang berasal dari Afrika Barat. Pada awal mulanya, Orza sativa dianggap terdiri dari 2 spesies, Indica dan Japonica, sinonim Sinica. Padi Japonica umumnya berumur panjang, postur tinggi, namun mudah rebah. Lemaknya memiliki ekor atau bulu, bijinya cenderung membulat, dan nasinya lengket. Padi Indica sebaliknya berumur lebih pendek, postur lebih kecil, lemahnya tidak berbulu atau hanya pendek saja, dan bulir cenderung oval sampai lonjong. Walaupun kedua anggota subspesies ini dapat saling membuahi. Persentase keberhasilannya tidak tinggi. Contoh terkenal dari hasil persilangan ini adalah kultivar IR8 yang merupakan hasil seleksi dari persilangan Japonica, kultivar DG Wong dari Formosa dengan Indica, kultivar atau peta dari Indonesia. Selain kedua varietas ini, dikenal varietas minor Javanica yang memiliki sifat antara dari kedua tipe utama di atas. Varian Javanica hanya ditemukan di Pulau Jawa.
Oke, saya akan berikan pengertian tentang padi gogo. Di beberapa daerah tada hujan, orang mengembangkan padi gogo, suatu tipe pada lahan kering yang relatif toleran, tanpa menggenangan seperti di sawah. Di Lombok dikembangkan sistem padi gogo atau rancah yang memberikan pengenangan dalam selang waktu tertentu sehingga hasil padi meningkat. Biasanya di daerah yang hanya bisa bercocok tanam padi gogo menggunakan model tumpang sari. Sistem tumpang sari yaitu dalam sekali tanam tidak hanya menanam padi, akan tetapi juga menanam tanaman lain dalam satu lahan. Padi gogo biasanya ditumpang sari dengan jagung atau ketela pohon. Oke, kali ini saya akan memberikan pengertian padi rawa. Padi rawa atau padi pasar surut tumbuh liar atau dibudidayakan di daerah rawa-rawa. Selain itu, selain di Kalimantan, padi tipe ini ditemukan di lembah Sungai Gangga. Padi rawa mampu membentuk batang yang panjang sehingga dapat mengikuti perubahan ke dalam air yang ekstrim musiman. Oke, kali ini saya akan memberikan keanekaragaman tipe beras atau nasi yang bisa menjadi nasi. Padi pera atau pro. Padi pera adalah padi dengan kadar amilosa padi lebih dari 20% pada berasnya. Butiran nasinya jika ditanak tidak saling melekat. Lawan dari padi pro adalah padi pulen. Sebagian besar orang Indonesia menyukai nasi jenis ini dengan berbagai jenis beras yang dijual di pasar Indonesia tergolong padi pulen. Ketan atau beras ketan, baik yang putih maupun merah atau hitam, sudah dikenal sejak dulu. Padi ketan memiliki kadar amilosa di bawah 1% pada padi berasnya. Patinya didominasi oleh amilopektin sehingga jika ditanam sangat dekat. Padi wangi atau harum atau aromatic rice dikembangkan orang di beberapa tempat di Asia. Yang terkenal adalah ras Cianjur Pandan Wangi atau sekarang telah menjadi kultivar unggul, dan Raja Lele. Kedua kultivar ini adalah varian Javanica yang berumur panjang.
Di luar negeri, orang mengenal padi biji panjang atau long grain, padi biji pendek atau short grain, risotto padi susu umumnya menggunakan metode silsilah. Salah satu tahap terpenting dalam pemulihan padi adalah dirilisnya kultivar atau IR5 dan IR8 yang merupakan padi pertama yang berumur pendek namun berpotensi hasil tinggi. Oke, saya kali ini akan menginformasikan produksi padi dan perdagangan dunia. Negara produksi padi terkemuka adalah Republik Rakyat Tiongkok atau China. 28% maksud saya dari total produksi dunia. India 21% dan Indonesia 9%. Namun, hanya sebagian kecil produksi padi dunia yang diperdagangkan antara negara, hanya 5-6% dari total produksi dunia. Thailand merupakan pengekspor padi utama. 26% dari total padi yang diperdagangkan di dunia. Diikuti Vietnam 15% dan Amerika Serikat sekitar 11%. Indonesia merupakan pengimpor padi terbesar dunia, 14% dari padi yang diperdagangkan di dunia. Diikuti Bangladesh 4% dan Brasil 3%. Produksi padi Indonesia pada 2006 adalah 50 juta ton. Kemudian tahun 2007 adalah 57 juta ton. Angka ramalan meleset dari target semula yang 60 juta ton akibat terjadinya kekeringan yang disebabkan gejala ENSO. Aspek budaya dan bahasa. Padi merupakan bagian penting dalam budaya masyarakat Asia Tenggara dan Asia Timur. Masyarakat setempat mengenal filosofi ilmu padi. Sejumlah peribahasa juga melibatkan padi. Oke, padi juga memiliki filosofi penting, yaitu semakin berisi semakin menunduk. Nah, berarti setiap manusia itu kalau kita memiliki kemampuan yang baik, kemampuan yang mumpuni, kita harus selalu belajar seperti padi atau andap asor. Kalau bahasa Indonesianya rendah hati. Nah, seperti padi ini, dia semakin berisi, semakin menunduk.
inilah yang bisa kita contoh dari video kali ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa kembali lagi di channel Raden Tony TV yang berikutnya. Dadah.